sini kita bisa ambil kesimpulan, jadi pola window dressing pada saham McDonald bertepatan dengan kalender pembagian dividen di akhir tahun, yaitu di bulan November, sangat menarik perhatian investor. Jadi ini adalah histori pada tahun 2019, jadi sebelum terjadi pandemi, mereka pun memiliki performa yang bagus jelang akhir tahun, bertepatan dengan pembagian dividen mereka. Ini untuk yang di tahun 2021 setelah masa pandemi, mulai bulan Oktober sekarang nih ya, sini Oktober. Nah, kita pun bisa berharap histori itu akan berulang, yaitu jelang pembagian dividen dan jelang akhir tahun 2021 untuk menyambut efek window dressing. Halo sahabat trading muda, ketemu kembali dengan saya Ari. Jelang akhir tahun, beberapa saham mengalami kenaikan harga, biasa yang disebut dengan window dressing. Aktivitas window dressing sendiri biasanya dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk mempercantik laporan keuangan mereka di akhir tahun. Di video saya kali ini saya akan membahas peluang yang bisa kita ambil untuk menghadapi window dressing 2021. Saham-saham apa saja yang bisa kita ambil untuk bisa mengikuti peluang window dressing yang akan terjadi, dan berapa besar modal yang kita butuhkan untuk bisa transaksi di saham-saham Amerika. Tetap jangan lupa untuk selalu like, share video saya, serta subscribe bagi yang belum berlangganan, agar Anda tidak tertinggal untuk video-video saya berikutnya. Temukan semua jawabannya di video lengkap saya kali ini. Sekarang kita akan coba memanfaatkan peluang yang akan terjadi di akhir tahun, yaitu window dressing. Tahun lalu sempat tidak ada window dressing karena masih di masa pandemi. Nah, di akhir ini semua sektor industri sudah mulai normal. Jadi kita bisa berharap, dan memang sudah diisukan mulai bulan kemarin, siap-siap untuk menghadapi window dressing tahun 2021. Di sini kita akan memanfaatkan fundamental yang terjadi. Pertama yaitu fenomena window dressing yang hampir setiap tahun terjadi untuk saham-saham blue chip pada penutupan di akhir tahun. Jadi mereka akan menggenjot performa mereka untuk menarik perhatian para investor mereka sendiri dan investor baru untuk nanti bisa masuk kembali atau menambah volume saham mereka. Yang berikutnya adalah kita manfaatkan kalender dividen yang terjadi di akhir tahun, yaitu kalender dividen atau pembayaran dividen yang terjadi di bulan November dan Desember. Jadi dua fundamental ini kita bisa manfaatkan untuk bisa mencapai atau mengambil peluang profit jelang akhir tahun. Di blog saya sudah ulas tentang saham-saham blue chip Amerika yang akan membagikan dividen di bulan November. Jadi mulai bulan ini, bulan Oktober, kita sudah bisa mulai persiapan untuk membeli beberapa saham-saham blue chip yang mereka mempunyai kalender dividen di akhir tahun, yaitu di bulan November dan Desember. Untuk kali ini kita bisa persiapan dulu yang untuk dividen di bulan November. Jadi saham-saham blue chip ini adalah saham-saham yang mempunyai kinerja terbaik, terutama di 1 tahun terakhir, yaitu di masa pandemi pun mereka bisa bertahan dan bahkan bisa survive, mencapai profit. Kemudian di akhir tahun tidak menutup kemungkinan window dressing pun bisa diharapkan di saham-saham tersebut. Ditambah fundamental yang tidak kalah pentingnya adalah kalender pembagian dividen kepada pemegang saham mereka. Nah, salah satunya yang mempunyai kinerja bagus ada saham Microsoft.
Jadi saham Microsoft ini sendiri di masa pandemi, terutama di 1 tahun terakhir pun, dia mencapai performa terbaik. Jadi mencapai pertumbuhan 9,4% dengan pembayaran per tahunnya untuk. Dan di catatan saya, untuk Microsoft sendiri, dia akan bagi dividen pada tanggal 17 November 2021, yaitu sebesar 0,62 dolar per lembar saham. Jadi nilai dividen ini adalah nilai per lembar saham. Jadi kalau kita mempunyai kepemilikan 100 lembar saham, maka pada tanggal 17 November kita akan terima 100 kali 0,62 dolar. Jadi salah satu keunggulan kita trading atau trader CFD stock, saham turunan. Jadi walaupun kita tidak memiliki fisik sahamnya, namun kita memiliki nilai kontrak atas saham tersebut, kita pun bisa mendapat pembagian dividen dari saham tersebut waktu mereka membagikan dividen. Nilainya pun sama. Jadi salah satu keunggulannya itu. Di samping Microsoft, ada Starbucks, itu juga mempunyai performa terbaik di 1 tahun terakhir. Jadi Starbucks sendiri untuk penjualan global, dia sudah meningkat antara 18-23% selama kuartal pertama di tahun 2021. Jadi di seluruh cabang gerai Starbucks di luar negeri, semua mencapai keuntungan, bahkan di masa pandemi. Jadi ini juga bisa jadi pertimbangan kita untuk bisa mencoba membeli atau menabung beberapa saham di Starbucks untuk bisa mencapai performa window dressing di akhir tahun 2021. Starbucks juga akan membagikan dividen pada tanggal 10 November 2021 sebesar 0,49%. Jadi ada 2 fundamental yang bisa diharapkan dari Starbucks, pembagian dividen dan window dressing di bulan Desember. Selain Starbucks yang punya performa bagus, juga ada McDonald. Jadi McDonald, bahkan dia di masa pandemi pun sahamnya sempat naik 75% sejak Maret, mengungguli Dow Jones, restoran, dan bar index. Jadi saham McDonald juga memiliki performa terbaik di 1 tahun terakhir ini. Dan ini juga bisa menjadi pertimbangan kita untuk mulai memiliki saham McDonald jelang akhir tahun untuk menghadapi window dressing. Dan McDonald sendiri pun pada tanggal 30 November 2021 akan membagikan saham sebesar 1,38 dolar per lembar saham. Jadi nilainya paling tinggi untuk pembagian dividen di bulan November. Tambah nanti fundamental window dressing yang biasa terjadi di akhir tahun. Nanti akan kita lihat. Lebih detail kita akan coba lihat ke chart. Berikut adalah beberapa saham yang akan membagikan dividen di bulan depan. Ada Microsoft, McDonald, Intel, Pfizer, dan Starbucks. Dan kelima-limanya ini saya sudah coba untuk ambil bagian untuk beli sahamnya. Jadi kalau kita lihat di sini catatannya ya. Nah, ini beberapa saham yang sudah saya ambil untuk bisa mengikuti window dressing di akhir tahun 2021 dan pembagian dividen di bulan November 2021. Ada McDonald, sini saya beli 0,1 lot. Jadi untuk saham CFD, nilai kontraknya adalah 100 lembar per 1 lot. Jadi nilai 1 lotnya sebanding dengan 100 lembar saham. Kemudian margin yang dibutuhkan atau margin requirement untuk saham adalah senilai 1%. Jadi sangat kecil sekali. Jadi Anda sudah bisa memiliki saham dengan nilai sama dengan nilai fisiknya hanya dengan modal 1% dari nilai sahamnya. Jadi salah satu keunggulan kita trading menggunakan CFD,
stock atau nilai turunan dari saham. Jadi contoh di sini McDonald, saya kemarin sudah beli tanggal 20 ya, sudah beli 0,1, berarti senilai 10 lembar, sama dengan 10 lembar ya, dikalikan nilai saham saat beli adalah 241,32 dolar per lembar. Jadi ini nilai sahamnya per lembar sekian. Berarti marginnya dibutuhkan berapa? Karena marginnya adalah 0,1 atau 10 lembar, berarti kan 0,1 dikalikan 241,23 dikalikan 100 nilai kontraknya. Jadi nilai sahamnya adalah 2.410 dolar untuk nilai sahamnya. Dikali 1% untuk margin. Jadi marginnya hanya dibutuhkan hanya kurang lebih 24 dolar dari 2.410 dolar. Saya hanya menyetorkan untuk margin 24 dolar. Nah, demikian semua sama perhitungannya, baik untuk yang Starbucks, Intel, Microsoft, dan Pfizer sama perhitungannya. Jadi dari total nilai saham yang saya beli ini dikalikan 10 lembar, kemudian dikalikan margin 1%, maka hanya membutuhkan margin 75,63. Jadi dari equity saya hanya terpakai 75,63 dolar untuk posisi saham-saham saya berikut ini. Untuk saham-saham saya senilai 7.563 dolar itu hanya dibutuhkan margin 75,63 dolar. Jadi sangat kecil dan sangat memudahkan kita untuk bisa diversifikasi portofolio. Jadi bisa membeli banyak-banyak saham lagi untuk menjaga portofolio kita untuk tetap stabil. Di sini beberapa sudah mencapai profit, terutama di McDonald, Pfizer, sama Intel sudah profit. Nah, untuk Starbucks sama McDonald belum, karena ini saya baru beli tadi malam ya. Semoga nanti mendekati tanggal pembagian dividen, mereka akan semakin naik. Karena kalender dividen itu sangat menarik perhatian bagi para pemegang sahamnya. Mereka untuk menambah volume, supaya nanti saat pembagian dividen mereka akan mendapatkan nilai dividen yang lebih banyak. Nah, kita lihat contoh untuk Microsoft ya. Ini performa Microsoft jelang pembagian dividen dan jelang akhir tahun, dia terus naik. Sekarang kita lihat kalau di saat akhir tahun 2019, jadi sebelum pandemi, apakah mau punya pola yang sama, kita bisa lihat. Jadi kita lihat di akhir 2019, sebelum terjadi pandemi. Ini kalau kita lihat, pada mulai bulan Oktober sampai Desember 2019, performanya selalu naik. Bahkan hingga Januari. Januari efek pun juga sangat mempengaruhi pergerakan saham. Di sini kita bisa ambil kesimpulan, jadi pola window dressing pada saham McDonald bertepatan dengan kalender pembagian dividen di akhir tahun, di bulan November, sangat menarik perhatian investor. Jadi ini adalah histori pada tahun 2019, jadi sebelum terjadi pandemi, mereka pun memiliki performa yang bagus jelang akhir tahun, bertepatan dengan pembagian dividen mereka. Yang kita lihat di saat ini. Nah, ini untuk yang di tahun 2021 setelah masa pandemi, mulai bulan Oktober sekarang nih ya, sini Oktober. Nah, kita pun bisa berharap histori itu akan berulang, yaitu jelang pembagian dividen dan jelang akhir tahun 2021 untuk menyambut efek window dressing. Nah, sekarang kita lihat untuk yang saham yang lain, yang McDonald, ya, McDonald. Nah, ini McDonald pun tren masih naik. Kita lihat dari pola moving average-nya
masih mengarah naik. Kita masih berharap nanti jelang pembagian dividen dan akhir tahun trennya masih sama. Untuk Intel, kita lihat untuk Intel, ini juga Intel sudah mulai naik, jadi harga sudah mulai di atas moving average. Kemudian untuk Pfizer juga sama, harga sudah mulai break moving average. Kita tetap berharap jelang akhir tahun terus naik sampai pembagian dividen dan window dressing akhir tahun. Kemudian Starbucks, kalau Starbucks juga sama, dia sudah mulai menembus garis moving average. Kita berharap polanya akan terus naik dalam pembagian dividen dan akhir tahun 2021. Jadi, salah satu pertimbangan kita kenapa memilih saham-saham ini sebagai saham-saham yang akan kita andalkan untuk bisa mengambil peluang di window dressing 2021. Pertama, saham-saham ini adalah saham-saham blue chip yang memiliki laporan performa terbaik di tahun ini. Kedua, mereka memiliki kalender pembagian dividen bertepatan di akhir tahun. Ketiga, window dressing bisa kita harapkan pada saham-saham tersebut karena pola tadi ada kalender pembagian dividen, kemudian performanya terbaik, tentu sampai akhir tahun pun mereka akan tetap menjaga performa mereka untuk tetap bagus untuk menghadapi January effect nanti. Demikian sekilas sharing tentang window dressing 2021 dan bertepatan dengan kalender dividen untuk saham-saham blue chip Amerika. Semoga ini bisa membawa manfaat pada Anda semua. Jikalau memang ulasan saya ini bagus, juga masuk akal, silakan jika memang mau dipakai. Ini hanya sekedar sharing, trading saham, trading forex, semua mengandung nilai risiko. Jadi Anda harus mempersiapkan manajemen risiko dari setiap transaksi yang Anda ambil. Semoga bermanfaat. Saya, Ari. Jangan lupa untuk like, komen, share video saya ke teman-teman Anda yang memang sedang belajar trading, atau mungkin mereka juga trading saham, dan subscribe jika Anda belum berlangganan, agar video saya berikutnya Anda tetap bisa mengikuti. Salam trading mudah, salam profit.